Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Di sini tempatnya kita untuk mengobrol seputar para jagoan-jagoan Indonesia. Sekarang kita akan kembali membahas tentang jagat sinema Bumi Langit, terutama untuk film Sri Asih. Karena film Sri Asih akhirnya sudah memulai kembali materi promosinya, udah mulai jalan menuju ke penayangan filmnya tanggal 17 November nanti. Nah, mereka ini merilis beberapa video untuk promosi ya, dan videonya ini menarik-menarik banget. Ini materi promosi yang menurutku cukup mahal dan menarik banget. Aku harap film-film Bumi Langit ke depannya ada materi promosi seperti ini juga. Jadi materi promosi yang mereka rilis untuk film Sri Asih adalah sebuah film di balik produksi yang menceritakan pembuatan film Sri Asih. Ada wawancara bersama dengan cast dan kru. Aku suka ngelihat video-video behind the scene dalam produksi seperti ini ya. Kemarin Pengabdi Setan juga videonya keren banget di balik produksinya. Yang pertama ada video perjalanan Pevita menuju Sri Asih. Ini di balik produksi juga, cuman lebih fokus ke Pevita. Videonya keren banget, aku sangat rekomendasikan buat ditonton sama kalian. Nanti linknya ada di deskripsi video ini ya. Videonya itu diupload di channelnya Pevita Pierce. Masih bagian pertama dan katanya total ada 3 episode. Bagian pertama, kedua, dan ketiga. Tapi kita nggak mau ngebahas itu sekarang. Yang akan kita bahas sekarang adalah video di balik layarnya Sri Asih. Jadi ini keseluruhannya. Kayaknya di sini nggak ada Pevita karena dia kan ada video tersendiri ya. Dan ada banyak banget yang minta aku request buat ngebahas ini. Kayaknya ada beberapa hal menarik di sini sih, makanya pada minta aku buat bahas ya. Ya udah kita coba cek aja sekarang ya. Oh, jadi ada 2 video di sini. Yang pertama adalah trailernya dan yang kedua adalah video aslinya. Cuman masih bagian pertama. Kita coba tonton aja trailernya ya. Ini trailer untuk keseluruhannya. Oke. Aku nggak sabar banget pengen lihat adegan di lorong itu. Ada Iko Uwais. Oke. Ini banyak banget berseliweran di timelineku. Oh, itu yang dibahas sama nonton dulu ya. Ini beneran di pelabuhan ternyata ya. Oh ya. Yang tadi shotnya keren banget. Oke, tadi itu adalah trailernya. Sekarang kita tonton video aslinya. Dan ini adalah bagian pertama. Permulaan mencipta Sri Asih. Halo semuanya, nama gue Jeffrey Nicole. Di sini gue sebagai Tangguh, seorang jurnalis, teman kecilnya Alana. Teman kecilnya Alana? Sri Asih. Saya Christine Hakim, berperan sebagai Eyang Mariani. Saksi sejarah yang mengetahui asal-usul daripada Sri Asih. Saya Surya Saputra. Saksi sejarah yang saya mengetahui. Di sini berperan sebagai Prayogo, bos mafia. Bapaknya Matteo punya ambisi besar untuk membangun sebuah kota yang lebih baik tanpa adanya orang-orang yang kurang beruntung. Oke. Gue Iko Uwais, saya bilang konsultan. Iko Uwais sebagai konsultan koreografinya ternyata. Oke. Di sini ada Mbak Ferry. Oh, this is gonna be good. Oh, ini ada Ferry Triyulisman sebagai stand koordinator, Faisal Rahman sebagai koreografernya, lalu Erik Rahmana sebagai bisa bilang dia yang penting. itu adegan ketemuannya itu ya, Reza sama Tangguh ya. So good. Oke. Ada beberapa hal yang menarik di sana ya. Ya ampun, aku nggak berhenti senyum dong. Apa ya? Ada sesuatu dalam tokoh Sri Asih yang benar-benar bikin aku ngerasa bahagia di sini gitu. Kayak nggak bisa dijelaskan. Karakter ini memegang peranan yang penting banget di sini. Dan aku benar-benar nggak sabar banget buat nonton film ini. Finally, ya ampun, Sri Asih, film Sri Asih. Dulu ya waktu film Gundala aku udah bermimpi-mimpi gitu kan. Siapa tahu nanti bakalan, kalau sukses bakalan ada film Sri Asih, bakalan ada film Patriot ya kan. Ternyata siapa yang sangka ya. Bang Joko Anwar, Bumi Langit, thank God, terima kasih banyak. Aku benar-benar bersyukur semuanya berjalan ke arah ini gitu loh. Sampai akhirnya kita benar-benar mendapatkan film Sri Asih. Thank God. Oke, di sini ada beberapa hal yang menarik. Jeffrey Nicole mengaku sebagai Tangguh, teman masa kecilnya Alana. What is that?
So bener teori kita tentang anak kecil yang pakai kacamata di panti asuhan itu memang teman masa kecilnya Alana. Itu tangguh, man. So what? Nggak tahu kenapa ya ngelihat shotnya tulisannya Jeffrey Nicole berperan sebagai tangguh. Dulu waktu aku ngefancast Jeffrey Nicole sebagai tangguh ya, Tuhan, ya apa sih? Karena vibe-nya Tangguh itu karakter shonen banget, remaja yang kayaknya tipe-tipe yang disukai sama banyak remaja cowok zaman sekarang gitu kan. Tipe-tipe karakter seperti itu, apalagi kalau dia lucu. Dan potensinya kalau dimainkan sama Jeffrey Nicole itu nggak cuma menarik para penggemar cowok, tapi juga bakalan menarik juga para penggemar cewek. Itu kombinasi yang luar biasa sekali. Money maker banget ini kalau memang misalnya Sembrani dibuat sebagai film atau apa. And he looks so good tuh, bener-bener dari fisiknya bener-bener teriak Sembrani. Tapi ya Tangguh adalah teman masa kecilnya Alana. Mereka baru bertemu lagi setelah mereka dewasa di situasi yang porak-poranda ya, di situasi yang lagi kacau banget. Tangguh di sini sebagai seorang wartawan, sementara Alana masuk ke dalam masalah itu sebagai seorang pahlawan. Dinamikanya aku penasaran banget di dinamika mereka. Waktu pertama kali ketemu dan segala macam, apakah Alana dan Tangguh bisa saling mengenali kalau itu adalah teman masa kecil mereka? Apa gimana? Selanjutnya ada Christine Hakim yang berperan sebagai Eyang Mariani. Dia bilang dia adalah saksi sejarah dan yang mengetahui tentang Sri Asih. Ketika kita bicara tentang saksi sejarah, sebenarnya sejauh mana sejarah yang disebutkan ini? Sejarah dari Sri Asih sebelumnya, ya kan? Atau sejarahnya benar-benar jauh sampai ke era Jawara? Firasatku bilang kalau Eyang Mariani ini adalah Yekti yang ada di komik Jagabumi ya. Dia adalah murid dari perguruannya si Buddha dari Gua Hantu dan juga murid dari Mandala yang akhirnya menjadi guru dari para generasi pendekar di zaman sekarang. Aku kalau mikir tentang murid Mandala Jagabumi kayaknya terlalu jauh untuk saat ini sih. Paling aman dia mengetahui sejarah tentang Sri Asih sebelumnya. Tapi kira-kira siapa Sri Asih sebelumnya? Di adegan selanjutnya kita melihat foto keluarga, men. Di sini ada Eyang Mariani, ada Kala dan juga ada ibunya Alana, dan ini ibu angkatnya itu ya Sarita namanya ya, yang dari Fighting Club. Wow, aku nggak nyangka banget ngelihat Sarita ada. Jadi Sarita itu berhubungan keluarga sama Eyang Mariani. Mungkin dia adalah anaknya Eyang Mariani. Jadi Eyang Mariani adalah neneknya Alana, nenek angkatnya Alana. So, sejauh ini aku sebenarnya curiga sama Sarita. Aku benar-benar curiga sama Sarita karena dia seakan-akan bilang sama Alana, kita harus bisa melawan itu, katanya gitu. Padahal bisa saja yang teriak dalam diri Alana itu adalah panggilan dari Dewi Asih, ya kan? Jadi kenapa harus dilawan? Tapi ternyata di sini Sarita adalah anaknya Eyang Mariani. Mungkin karena mereka ada dalam satu frame foto keluarga ya. Dan Eyang Mariani dia adalah anggota Jagabumi yang mengetahui semuanya. Dia mengetahui tentang Dewi Asih dan segala macamnya. Apakah Eyang Mariani ini nggak cerita sama anaknya? Karena dalam trailer kita nggak ngelihat tentang ibunya Alana si Sarita ini berhubungan dengan kelompok Jagabumi. Yang kita tahu berhubungan dengan kelompok Jagabumi adalah si cowok di sebelah sana, Dimas Anggara yang berperan sebagai Kala. Pokoknya di sini mungkin statusnya sebagai anak dari keluarga itu ya. Dan sekarang Alana juga adalah anak dari keluarga itu. Yang artinya Kala dan Alana ini mungkin adalah kakak beradik tiri. Yang jelas Kala adalah anggota Jagabumi bersama dengan Eyang Mariani. Kita masih belum tahu tentang Sarita. Sosok Sarita di sini benar-benar mengagetkan loh, kenapa dia bisa satu frame gitu kan, satu frame keluarga. Ini merubah segalanya. Jangan-jangan memang Sarita ini sebenarnya orang baik. Kalau orang baik ada kemungkinan dia bakalan berkorban di filmnya dan beneran mati. Terus di sini kita lihat ada set dan katanya Mbak Upi setnya itu banyak banget yang dibangun sendiri, ada sekitar berapa puluh persen gitu kan, 50% kayaknya sih. Ada adegan di pelabuhan di sini. Kita ngelihat di sini juga ada Kala dan juga Jeffrey Nicole yang sedang berlarian kebingungan. Ini kayaknya orang-orang yang disekap dalam penjara sebelumnya. Di dalam trailer kita menemukan adegan orang-orang yang dikerangkeng di penjara ya. Entah mereka mau diapain, mau dijual atau apa, kayaknya ini korban perdagangan manusia sih, mungkin sih. Kala dan Tangguh menyelamatkan mereka semua, lalu sampai ke sebuah pelabuhan. Mungkin mereka akan dipulangkan, tapi di sini kelihatan lagi chaos banget sih.
adegan selanjutnya ini yang dibahas sama nonton dulu sih. Aku ngeliat di Instagramnya nonton dulu ngebahas soal ini. Katanya ini adalah mobilnya Ridwan Bahri. Iya sih, memang mirip sama mobilnya Ridwan Bahri ya. Bang Joko Anwar pernah bilang kalau Ridwan Bahri ini akan muncul dalam semua film Bumi Langit. Di jagat modern tentunya ya, kayak nggak mungkin juga dia muncul di Si Buta dari Gua Hantu atau apa, tapi ya di semua film Bumi Langit modern. Tapi ini sebelum Gundala, ceritanya Sri Asih itu sebelum Gundala, jadi waktu itu masih belum ada kejadian Pengkor, belum ada kejadian vaksin dan segala macam ya kan, masih belum ada. Atau mungkin bisa aja dia muncul dalam post credit scene di akhir filmnya, dia bareng sama Sancaka nemuin Sri Asih buat bilang kami butuh bantuanmu. Siapa tahu ya kan. Buat akhirnya ngebentuk kelompok patriot bareng sama kelompok jaga bumi. Siapa tahu bisa jadi loh. Tapi ada kemungkinan juga dia muncul dalam pertengahan filmnya sih, karena ada Gazul juga di sini ya. Tapi ini menarik banget. Konfirmasi kalau Ridwan Bahri sudah ada di sini, bener-bener hubungan ke Gundala bener-bener erat banget. Aku suka, berasa banget kayak satu universe. Cuman aku tetap berharap kalau filmnya fokus sama Sri Asih, lebih fokus untuk menceritakan Sri Asih. Mbak Upi juga bilang kayak gitu sih, Bang Joko Anwar juga bilang kayak gitu. Kalau filmnya bakalan sangat fokus untuk Sri Asih, cuman tetap bakalan ada kaitannya dengan film Gundala dan segala macamnya. Mungkin kaitannya ya tentang ini. Ada Ridwan Bahri, ada Gazul. Ini adalah video The Making of Sri Asih bagian pertama. Nanti kalau bagian kedua dan bagian ketiga udah diupload sama pihaknya Bumi Langit, terus juga ada hal menarik, nanti bakalan aku bahas juga sih pastinya. Sekalian perjalanan menuju Sri Asih gitu kan. Aku juga ada beberapa video tentang Sri Asih yang udah aku siapkan sih. Memang rencananya aku upload untuk menjelang film Sri Asih juga gitu kan, buat ikut menaikkan hype kan, karena ini film Sri Asih guys, mau bagaimanapun ini film Sri Asih, dan aku udah nunggu ini lama sekali. Ini udah menjadi impianku dari lama sekali. Aku tetap excited dan tetap gak sabar buat nunggu filmnya tanggal 17 November nanti. Oke guys, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye bye.